Pak, kalau lagi akadnya single, kan hak warisnya ke orang tua. Nah, nanti setelah nikah hak warisnya tetap orang tuanya atau ke pasangannya? Nah, itu masih perdebatan ya. Kalau sebenarnya seperti itu, karena pada dasarnya ketika ntar misalnya Bapak Ibu ngajuin dalam kondisi single waktu akad, sebenarnya notaris setuju aja karena tidak ada pengaruh terhadap pasangannya. Yang akan jadi ribut antara mertua dengan kita merasa anaknya ngikut akad, ngikut ngangsur, tapi rumahnya jatuh ke pasangannya, dia nggak terima. Seperti itu. Jadi baik-baiklah ya soal mertua ya. Jadi belum ada aturan ya Pak ya? Kita udah sampai pengadilan Pak, antara mertua sama menantu kita masih pengadilan. Sampai sekarang karena nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah. Ribut juga Pak. Iya. Makanya lebih baik saran saya seperti itu adalah anak. Kalau anak nggak bisa diganggu gugat. Oh, kalau anak boleh ya? Kalau anak langsung Pak. Maksudnya sebelumnya ke orang tua? Kalau dia nikah belum punya anak itu akan jadi keributan Pak. Tapi kalau sudah punya anak, biasanya turunnya kalau mereka ribut lebih baik langsung turun. Oh, sudah pasti ke anak? Pasti. Kalau anak itu pasti Pak, otomatis. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Makanya cepet-cepet ya. Ada lagi? Nah, jika misalnya Bapak Ibu nggak bisa melunasin full, misalnya pada tahun ke-6 saya punya utang 100 juta, saya nggak punya uang nih 100 juta, tapi sebagiannya bisa. Jadi ada orang yang jangka waktu 20 tahun selesai dalam waktu 15 tahun, ada yang 15 tahun selesai dalam waktu 10 tahun, dia menggunakan pembayaran ekstra itu. Contoh, misalnya di tahun, saya punya jangka waktu 15 tahun, ya. Ini kita anggapan dengan angsurannya flat ya. Jadi di tahun ke-6 Bapak Ibu akan melakukan pembayaran ekstra. Dengan normal angsuran tetap setahun, pembayaran ekstranya setahun. Di tahun ke-7 Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Ke-8, ke-9 dan ke-10. Di tahun ke-11 nilai kreditnya 0. Dilanjutin nggak? Enggak, lunas. Kita dengan kondisi flat ya. Kondisi flat. Nah, di tahun ke-6 misalnya angsuran 1 juta, ketika misalnya melakukan pembayaran ekstra, di 2 bulan berikutnya itu angsuran akan ikut turun mengikuti sisa kredit pada saat itu berapa. Jadi kalau misalnya 100 juta 1 juta, kalau 80 juta menjadi 800.000 contohnya. Gitu. Jadi dia akan ikut turun seiring dengan nilai kreditnya ikut. Jadi gitu lebih cepat. Mewakili pertanyaan konsumen lagi. Biasanya konsumen pada nanya kapan pembayaran pertamanya itu Pak, pada nanya, setelah akad tuh pada bingung nanya lagi ke kita juga bingung jawabnya kapan. Di bulan November ya, dengan catatan sehabis pulang diisi tabungannya 100.000 supaya nggak terlalu ngepas dengan biaya proses ya setelah pulang. Jadi Bapak Ibu ntar Oktober nggak usah dipikirin lagi angsurannya, baru di bulan November Bapak Ibu nyetor. Ya, setelah ini wajib setor 100.000. Uangnya hilang nggak? Enggak, cuma ditaruh aja. Ya, cuma ditaruh aja supaya lebih dari biaya prosesnya. Kalau kurang itu nggak akan bisa, atau misalnya jadi realisasi. Otomatis kalau kurang saya akan telepon developernya untuk mengisi. Ya, mau jam 10, jam 9 malam pasti saya akan telepon. Ya. Ya, saya mohon setelah ini diisi. Nah, untuk Purita Enjo sehabis ini ya, karena kan agak lebih banyak ya. Ini cuman berlima doang, ya. Nah, kalau ada lagi pertanyaan, kalau pelunasan itu kan 1% ya? Ya. Itu pokoknya apa tetap ini ya sih? Pokoknya hanya pokok dikali 1%. Oh, pokoknya iya.